Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan judul Rekrutmen Sumber Daya Manusia. Sebelum kepada pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri Dalila Alia dengan NIM akhir 035. Saya Latifah Nur Ramadhani dengan NIM akhir 030. Saya Amani Khilafa dengan NIM akhir 037. Saya Syafa Mutia Farah Faiza dengan NIM akhir 038. Selanjutnya pemaparan materi kepada Latifah Nur Ramadhani, silahkan memaparkan materi tentang konsep rekrutmen SDM. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama ada divisi rekrutmen sumber daya manusia. Nah, secara umum rekrutmen dapat diartikan sebagai pencarian dan pengadaan calon sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial sehingga dapat diseleksi orang-orang yang paling tepat bagi kebutuhan kerja yang ada. Nah, rekrutmen itu merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan tujuan organisasi. Rekrutmen ini merupakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada pencarian dan menarik perhatian calon pelamar kerja yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengisi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan tenaga kerja. Secara spesifik, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas dan proses yang digunakan untuk memperoleh sejumlah calon pelamar pegawai. Dari pengertian yang sudah tadi dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen itu merupakan proses mendapat sejumlah calon tenaga kerja yang berkualifikasi untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Dalam artian itu, rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Nah, rekrutmen ini tidak hanya menarik simpati ataupun atensi seorang buat bekerja pada sebuah industri, tetapi juga merancang dengan optimal agar para calon tenaga kerja atau pelamar dapat bertahan sampai akhir dalam menjalani pekerjaan yang ada. Nah, eh, tujuan rekrutmen ini itu dilakukan sebagai upaya pencarian calon pegawai yang potensial untuk dipilih dan ditempatkan pada posisi kerja yang sesuai antara yang dimiliki dengan tuntutan lingkungan kerja. Nah, melalui proses ini, organisasi dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki potensi. Rekrutmen yang dilakukan secara cermat sangat penting karena membantu organisasi dalam mengidentifikasi talenta terbaik yang akan menjadi aset berharga. Oleh sebab itu, memahami keterampilan, pengetahuan, serta kepribadian calon karyawan menjadi hal yang penting bagi perusahaan. Proses rekrutmen yang efektif memastikan bahwa calon pegawai yang dipilih memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Selain memenuhi kebutuhan jangka pendek, rekrutmen juga bertujuan menemukan individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi perusahaan. Dengan demikian, rekrutmen yang efektif bukan hanya akan menyumbang terhadap kualitas individu karyawan, tetapi juga pada kualitas seluruh tenaga kerja yang mendukung pertumbuhan serta keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Boleh next. Selanjutnya yaitu perencanaan rekrutmen. Menurut George R. Terry tahun 1978 menyebutkan bahwa perencanaan menghubungkan fakta dan menggunakan asumsi masa depan sebagai suatu rangka yang akan dikerjakan dengan menghubungkan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan kebutuhan yang diproyeksikan di masa depan, sehingga perencanaan berupa aktivitas-aktivitas yang sudah dirancang agar sesuai dengan tujuan. Kemudian menurut Ali Nurdin terkait pelaksanaan perencanaan rekrutmen karyawan adalah suatu proses atau langkah yang akan dilakukan terhadap karyawan dalam organisasi atau perusahaan yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. Sehingga cara untuk mencapai tujuan
sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua dari pendapat di atas, menekankan bahwa perencanaan rekrutmen tidak hanya tentang menutupi kekosongan posisi, tetapi juga harus dilakukan strategis untuk memastikan kesesuaian antara karyawan yang direkrut dengan kebutuhan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, rekrutmen menjadi bagian yang penting dalam sebuah pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Next slide. Selanjutnya, menurut Bernardine Russell dalam Diana 2017, aktivitas dalam pelaksanaan perencanaan rekrutmen karyawan yang pertama yaitu environment scanning, yaitu pemindaian lingkungan. Artinya mengidentifikasi dan memperkirakan masalah apa yang akan terjadi, ancaman dan peluang, strategi, teknologi, dan budaya yang ada pada perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu labor demand forecast, perkiraan permintaan tenaga kerja, yaitu memperkirakan permintaan bisnis yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu labor supply forecast, perakiraan pasokan karyawan, yaitu perkiraan di mana berapa recruiter yang akan mengapply posisi tersebut. Kemudian gap analysis atau analisis kesenjangan, yaitu adanya kesenjangan antara karyawan internal dan karyawan yang akan mendaftar. Artinya, organisasi harus mampu menganalisis kesenjangan yang akan terjadi, sehingga karyawan yang sudah ada itu tidak merasa kesusahan. Oleh karena itu, proses perencanaan rekrutmen ini menjadi hal yang penting. Kemudian yaitu action plan, rencana tindakan, yaitu merencanakan solusi yang diusulkan jika terdapat masalah-masalah pada proses rekrutmen. Dan yang terakhir yaitu control and evaluation, pengendalian dan evaluasi, yaitu memantau efektivitas perencanaan karyawan dengan mengukur standar yang dibutuhkan pada organisasi. Pada proses perencanaan rekrutmen juga memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan. Langkah pertama yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana perusahaan mengidentifikasi posisi yang perlu diisi. Hal ini menjadi penting agar pada saat pengumuman lowongan pekerjaan itu sesuai dengan target yang akan dijawab. Setelah itu juga strategi dan proses evaluasi lebih lanjut yang akan dipaparkan pada next slide selanjutnya. Next slide. Yang pertama yaitu pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan kerja adalah langkah yang penting dalam proses rekrutmen yang bertujuan untuk menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengumuman ini menjadi penting karena sebagai komunikasi resmi dari organisasi untuk menginformasikan adanya posisi yang terbuka dan dilakukan dengan cara yang strategis agar dapat menjangkau kandidat yang tepat. Beberapa hal, apa sih yang penting, elemen-elemen apa yang penting dalam pengumuman lowongan? Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan yang jelas. Pengumuman harus mencantumkan tanggung jawab pekerjaan, peran karyawan dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu kualifikasi yang diperlukan. Pengumuman harus mencantumkan persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu informasi perusahaan. Calon pelamar biasanya ingin tahu lebih banyak tentang perusahaan yang membuka lowongan, sehingga perusahaan harus menyantumkan informasi singkat dalam pengumuman lowongan. Yang keempat yaitu lokasi dan jenis pekerjaan, menjelaskan di mana lokasi mereka akan bekerja dan tetap di kantor, fleksibel atau remote, dan jenis kontrak yang diperlukan. Yang kelima yaitu prosedur pendaftaran. Keenam, batas dan waktu tanggal penutupan berisi timeline sehingga para calon pendaftar tidak merasa kebingungan. Dan yang terakhir adalah media pengumuman. Pengumuman lowongan dapat disebarluaskan melalui berbagai media seperti situs perusahaan, media sosial, portal pekerjaan, email, atau platform profesional seperti LinkedIn. Pengumuman lowongan yang efektif akan menarik minat pelamar yang berkualitas sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan mereka. Next, seleksi awal dan penyaringan. Seleksi awal adalah tahap pertama dalam proses rekrutmen yang bertujuan untuk menilai dan menyaring calon karyawan berdasarkan kualifikasi dasar yang telah ditentukan. Kualifikasi dasar ini yaitu sebagai administrasi. Seleksi
TIF juga berfungsi untuk pemeriksaan referensi dan latar belakang. Berdasarkan kelengkapan file, lamaran yang diusulkan dapat menjadi titik pertimbangan. Kemudian yaitu penyaringan atau screening merupakan tahap penting dalam proses rekrutmen yang bertujuan untuk menilai kualifikasi dan kesesuaian pelamar sebelum melanjut ke tahap berikutnya. Tujuan dari proses penyaringan ini adalah untuk memilih sejumlah kecil pelamar dari total banyaknya pelamar sehingga mewakili kandidat yang paling memenuhi syarat untuk melanjutkan ke status kandidat proses seleksi lebih lanjut. Next slide. Wawancara dan tes seleksi. Wawancara dan tes seleksi. Wawancara yaitu seleksi lanjutan, merupakan salah satu teknik seleksi pegawai yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung untuk mengetahui data pribadi calon pegawai. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi lebih dalam mengenai data pribadi, pengalaman kerja, serta keterampilan calon pegawai. Wawancara seleksi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti wawancara struktural yang mengikuti format dan pertanyaan yang sudah ada sebelumnya, atau wawancara tidak struktur yang lebih fleksibel dan memungkinkan diskusi yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu ada tes seleksi, biasanya ada dua, yaitu tes seleksi akademik dan tes seleksi psikologi. Tes seleksi akademik adalah salah satu metode penilaian yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelamar. Untuk tes psikologi, penilaian yang digunakan melalui aspek psikologis dan kepribadian calon pegawai. Tujuannya adalah mengidentifikasi karakteristik mental dan kecenderungan perilaku serta potensi sosial dan emosional kandidat yang akan mempengaruhi kinerja dalam pekerjaannya nanti. Selanjutnya yaitu keputusan dan penawaran. Tahap akhir dalam proses rekrutmen yaitu keputusan dan penawaran. Keputusan berdasarkan evaluasi tersebut dan tim rekrutmen akan melakukan diskusi. Jadi tidak hanya dilakukan oleh HR sendiri, tetapi juga tim yang akan menerima karyawan tersebut. Sehingga dengan cara ini keputusan yang diambil dapat lebih baik mencerminkan harapan dan ekspektasi tim. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran perusahaan akan menyusun tawaran-tawaran kerja mencakup rincian, posisi, gaji, tunjangan, dan syarat-syarat lain. Tawaran ini harus jelas dilakukan oleh kedua pihak, pelamar maupun perusahaan, agar kandidat dapat memahami dengan baik apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Next. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam proses rekrutmen SDM. Nah, yang pertama itu ada tantangan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu biasanya itu mismatch antara kebutuhan organisasi dan keterampilan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Nah, apa sih maksudnya? Ketersediaan tenaga kerja berkualitas itu masalah pertama yang sering dihadapi dalam proses rekrutmen SDM ya. Nah, salah satu kendala utama dalam membentuk tim yang efektif itu biasanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan organisasi dan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Nah, gak jarang nih perusahaan tuh membutuhkan pekerja memiliki keterampilan teknis atau digital khusus. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahmawati di tahun 2020, perbedaan antara dunia pendidikan dan dunia kerja itu semakin terlihat seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat. Nah, hal ini menyebabkan program pendidikan yang lebih umum tidak dapat mencapai keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, selain itu, ketika perusahaan bergantung pada tenaga kerja dan keterampilan konvensional, mereka itu harus melakukan upskilling atau reskilling secara internal untuk mengatasi keterbatasan ini gitu. Nah, pelatihan internal selalu menjamin peningkatan kualitas yang diharapkan gitu. Nah,
Di poin kedua itu ada persaingan dalam memperoleh kandidat terbaik. Nah, tantangan berikutnya itu adalah kompetisi untuk memilih kandidat terbaik. Nah, perusahaan di sektor yang sama juga bersaing dengan talenta digital. Nah, banyak perusahaan itu mencari profesional yang sangat dicari seperti programmer, ahli data, dan digital marketer. Dalam kondisi ini, perusahaan tuh harus mampu menciptakan branding employer yang kuat untuk menarik kandidat yang berkualitas. Nah, menurut Sugianto dan Hartono di tahun 2022, branding karyawan berarti perusahaan dipandang baik oleh calon pekerja. Nah, itu dicapai melalui penyediaan lingkungan kerja yang inklusif, ruang kerja yang fleksibel, program kesejahteraan, dan kesempatan pengembangan karir yang menarik. Namun, beberapa bisnis tuh nggak mampu bersaing dalam hal ini gitu, terutama perusahaan kecil atau menengah yang memiliki sumber daya terbatas. Nah, mereka tuh mungkin tertinggal dalam proses rekrutmen karyawan yang berkualitas karena keterbatasan ini gitu, sehingga sulit untuk membuat penawaran yang kompetitif untuk gaji dan keuntungan lainnya. Nah, itu menurut Yuniar di tahun 2021. Nah, selanjutnya di poin ketiga itu adalah teknologi dan digitalisasi dalam rekrutmen, yakni pengaruh perkembangan teknologi dalam proses rekrutmen, seperti penggunaan AI dan platform online lainnya. Nah, teknologi dan digitalisasi ini pastinya kita udah tahu semua ya, itu udah sangat berpengaruh dan merubah cara perusahaan memperkerjakan karyawan. Nah, menggunakan platform online contohnya, kecerdasan buatan AI dan analitik data telah meningkatkan proses seleksi dan efisiensi pencarian kandidat yang tepat. Misalnya, banyak bisnis saat ini menggunakan algoritma untuk secara otomatis menyaring ribuan CV berdasarkan kata kunci atau keterampilan tertentu. Nah, menurut Haryanto ini di tahun 2021 menyatakan bahwa adopsi teknologi itu menimbulkan masalah baru juga. Salah satunya adalah ketergantungan yang berlebihan pada sistem otomatis. Nah, yang pastinya ini dapat mengurangi kontak fisik dalam proses rekrutmen. Nah, sistem otomatis itu mungkin menghilangkan kandidat yang mungkin tidak cocok dengan algoritma, tetapi mereka mungkin memiliki keterampilan atau potensi yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, untuk menerapkan teknologi ini diperlukan infrastruktur digital yang cukup dan kesiapan sumber daya manusia internal untuk mengelola sistem tersebut. Nah, perusahaan yang belum sepenuhnya siap dengan digitalisasi itu dapat menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan potensi teknologi rekrutmen yang ada. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas dalam proses rekrutmen maupun teknologi. Meskipun gitu, teknologi itu sudah menawarkan solusi yang praktis. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik terbaik dalam rekrutmen SDM. Nah, yang pertama itu contoh praktik rekrutmen yang efektif. Rekrutmen sumber daya manusia yang efektif adalah kunci keberhasilan perusahaan karena memungkinkan mereka mendapatkan kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Salah satu metode terbaik adalah dengan membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan spesifik yang menjelaskan tanggung jawab utama, keterampilan yang diperlukan, dan ekspektasi dari calon karyawan. Deskripsi yang rinci ini membantu menarik kandidat yang tepat dan mencegah pelamar yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, organisasi dapat menggunakan sistem pelacakan pelamar juga dikenal sebagai ATS untuk menyaring lamaran secara otomatis berdasarkan kata kunci atau persyaratan tertentu. ATS mempercepat dan menyusun proses seleksi sehingga mereka dapat fokus pada kandidat yang paling memenuhi syarat. Wawancara berbasis kompetensi juga dinilai efektif. Proses wawancara dimulai dengan pernyataan yang menilai pengalaman kerja sebelumnya,
yang relevan dari kandidat untuk posisi tersebut. Karena kandidat dinilai dengan standar yang sama, proses ini mengurangi bias subjektif. Tes kemampuan seperti tes teknis atau psikometrik membantu perekrut mengetahui sejauh mana kandidat memiliki keterampilan teknis atau soft skill yang dibutuhkan selain wawancara. Selain itu, tes ini lebih objektif daripada wawancara lisan. Nah, praktik yang efektif juga mencakup rekrutmen internal. Loyalitas dan motivasi karyawan meningkat karena ketika perusahaan memprioritaskan promosi. Karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan biasanya lebih memahami budaya dan prinsip perusahaan yang membuat proses adaptasi lebih cepat. Selain itu, program referral karyawan yang bergantung pada rekomendasi dari karyawan yang ada juga sering kali berhasil karena mereka biasanya merekomendasikan orang yang sesuai dengan budaya dan posisi perusahaan. Program ini semakin menarik karena banyak perusahaan memberikan intensif untuk setiap referral yang diterima bekerja. Nah, yang poin kedua itu inovasi dalam rekrutmen. Sektor rekrutmen telah mengalami kemajuan pesat sebagai hasil dari kemajuan teknologi, terutama dalam hal penggunaan kecerdasan buatan atau AI. AI ini memungkinkan perekrut untuk mengotomatisasi berbagai aspek proses seleksi. Sistem seleksi berbasis AI yang dapat dengan cepat menganalisis dan menyaring CV kandidat dan memilih kandidat terbaik berdasarkan kualifikasi yang telah diatur sebelumnya. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memproses ribuan lamaran dengan lebih efisien dan mengurangi kemungkinan bias manusia dalam proses penyaringan. Chatbot untuk rekrutmen juga adalah inovasi lain yang menarik selain AI. Chatbot membantu perusahaan tetap terhubung dengan kandidat secara real time dengan memberikan informasi dasar tentang proses rekrutmen, menjawab pertanyaan umum, dan bahkan memulai wawancara awal. Chatbot ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, membuat komunikasi lebih cepat dan efektif. Selain chatbot juga ada wawancara video asinkron, di mana kandidat merekam jawaban mereka terhadap serangkaian pertanyaan yang dikirim oleh perekrut. Ini tuh merupakan tren baru yang semakin populer. Ini memberikan kedua belah pihak itu fleksibilitas waktu tanpa memerlukan jadwal wawancara tatap muka. Salah satu inovasi penting dalam dunia rekrutmen ini adalah sebuah branding karyawan. Nah, saat ini tuh perusahaan menggunakan berbagai platform media sosial untuk menciptakan citra yang positif dan menarik kandidat yang paling potensial. Visi dapat menunjukkan lingkungan kerja yang inklusif, kreatif, dan menarik bagi kandidat melalui konten yang menarik seperti video, postingan blog, dan testimonial karyawan. Nah, teknik analitik prediktif mulai digunakan dalam rekrutmen juga. Analitis menggunakan data dari rekrutmen sebelumnya seperti hasil wawancara, tes, penilaian, dan riwayat kerja untuk memprediksi keberhasilan calon karyawan. Hal ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kemungkinan seorang kandidat akan berhasil dalam jangka panjang. Nah, perusahaan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi dengan inovasi ini dan mengurangi turnover karyawan di masa depan. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi untuk peningkatan rekrutmen SDM akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk peningkatan rekrutmen SDM. Yang pertama, ada strategi untuk meningkatkan efektivitas rekrutmen. Yang dimana strategi untuk meningkatkan efektivitas rekrutmen ini ada dua. Yang pertama ada strategi proaktif dalam mencari dan menarik kandidat potensial. Rekrutmen adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menentukan kualitas tenaga kerja yang mendukung kinerja perusahaan. Menurut Dessler tahun 2020, pendekatan proaktif dalam rekrutmen berarti perusahaan tidak hanya menunggu kandidat melamar, tetapi aktif mencari dan membangun hubungan dengan calon karyawan potensial. Ini melibatkan identifikasi individu dengan keterampilan dan kualifikasi yang relevan sebelum pembukaan lowongan resmi, sehingga perusahaan lebih siap memenuhi kebutuhan
tenaga kerja mereka, terutama di pasar yang kompetitif. Next. Salah satu aspek utama dari strategi proaktif adalah employer branding. Menurut Smith, tahun 2019 menjelaskan bahwa perusahaan dengan employer brand kuat cenderung lebih mudah menarik kandidat berkualitas tinggi. Employer branding menampilkan perusahaan sebagai tempat yang menarik untuk bekerja dengan menunjukkan budaya positif, lingkungan kerja mendukung, dan peluang pengembangan karir. Media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan Twitter penting untuk membangun citra ini karena memungkinkan interaksi langsung dengan kandidat potensial. Menurut Armstrong dan Taylor tahun 2020, menyebutkan beberapa metode proaktif seperti yang pertama jaringan profesional atau networking, yang dimana membangun jaringan di industri melalui kehadiran di acara-acara seperti seminar dan konferensi. Yang kedua, kolaborasi dengan institusi pendidikan. Menjelaskan bahwa program magang, kuliah tamu, dan beasiswa membantu perusahaan membangun hubungan dengan mahasiswa yang berpotensi menjadi karyawan di masa depan. Yang ketiga, program referensi karyawan. Program referensi memungkinkan karyawan yang ada merekomendasikan kandidat berkualitas yang sesuai dengan budaya perusahaan, meningkatkan keterlibatan, dan mengurangi tingkat turnover. Kemudian selanjutnya pemanfaatan media sosial. Media sosial efektif untuk menemukan kandidat pasif dan memperluas jangkauan pencarian. Lalu yang terakhir ada talent pool dan database kandidat. Perusahaan membangun talent pool teratur untuk mengurangi waktu pencarian dan meningkatkan kualitas perekrut. Next. Kemudian yang kedua ada peningkatan keterampilan tim rekrutmen dan optimalisasi teknologi. Peningkatan keterampilan tim rekrutmen adalah langkah krusial dalam menciptakan proses rekrutmen yang lebih efektif dan efisien. Tim rekrutmen yang terampil dalam menilai kualifikasi pelamar dengan lebih baik, memahami kebutuhan perusahaan, dan meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhardt, dan Wright tahun 2022, keterampilan yang diperlukan meliputi yang pertama, kemampuan wawancara. Pelatihan wawancara yang efektif membantu tim rekrutmen dalam mengajukan pertanyaan yang relevan dan menganalisis jawaban kandidat. Yang kedua, analisis kualifikasi. Kemampuan untuk menganalisis dan menilai kualifikasi pelamar secara objektif sangat penting. Tim harus dilatih untuk memahami deskripsi pekerjaan secara mendalam dan mampu mencocokkan keterampilan kandidat dengan kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, kompetensi interpersonal. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam rekrutmen. Tim rekrutmen harus mampu membangun hubungan yang positif dengan pelamar, memberikan pengalaman yang baik selama proses seleksi, serta menciptakan citra positif tentang perusahaan. Optimalisasi teknologi dalam rekrutmen adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyaring dan memilih kandidat. Dengan semakin banyaknya teknologi yang tersedia, perusahaan perlu memanfaatkan alat-alat ini untuk mendapatkan hasil optimal. Beberapa aspek penting dari optimalisasi teknologi dalam rekrutmen meliputi yang pertama, penggunaan applicant tracking system (ATS) memungkinkan perusahaan untuk mengelola lamaran pekerjaan secara sistematis. Menurut Stone tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan ATS membantu tim rekrutmen dalam menyortir dan mengelompokkan lamaran, mengurangi waktu yang diperlukan untuk meninjau setiap CV. Sistem ini juga memfasilitasi penyimpanan data kandidat dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas proses rekrutmen. Yang kedua, kecerdasan buatan dan machine learning. Teknologi ini memungkinkan analisis data kandidat yang lebih canggih dan dapat membantu dalam menilai keterampilan dan pengalaman berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, platform rekrutmen online dan media sosial. Penggunaan platform seperti LinkedIn, Jobstreet, dan lainnya memberi perusahaan akses ke calon yang lebih luas. Kemudian selanjutnya wawancara virtual. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, wawancara jarak jauh menjadi lebih umum. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya perjalanan, tetapi juga memperluas jangkauan kandidat, memungkinkan perusahaan untuk menjangkau talenta terbaik tanpa batasan geografis. Next slide. Kemudian yang kedua adalah pengembangan proses rekrutmen berkelanjutan. Pengembangan proses rekrutmen berkelanjutan adalah pendekatan strategis untuk menciptakan sistem rekrutmen yang efisien dan efektif dalam jangka panjang. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak untuk mengisi posisi kosong, tapi juga membangun hubungan dengan calon karyawan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Menurut Gurnani dan Jain tahun 2020, rekrutmen berkelanjutan melibatkan pengelolaan
pengelolaan talenta secara sistematis dan integrasi praktik rekrutmen dengan tujuan jangka panjang. Yang penting untuk meningkatkan kualitas rekrutmen, kinerja organisasi, dan kepuasan karyawan. Next. Kemudian ada elemen utama dalam pengembangan proses rekrutmen berkelanjutan. Yang pertama adalah yang selanjutnya ada implementasi proses rekrutmen berkelanjutan merupakan langkah-langkah strategis yang mencakup yang pertama, penyusunan strategi rekrutmen. Organisasi harus menyusun strategi rekrutmen yang selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan tenaga kerja yang berkelanjutan dan merancang proses yang dapat menarik kandidat yang sesuai. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam rekrutmen. Teknologi memainkan peran penting dalam mempercepat dan menyederhanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, inklusif. Proses seleksi inklusif membantu organisasi untuk mendapatkan beragam perspektif dan keterampilan. Lalu yang terakhir, pengembangan hubungan jangka panjang dengan kandidat. Mengembangkan hubungan jangka panjang dengan kandidat dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Selanjutnya yang terakhir di sini ada elemen-elemen utama dalam pengembangan proses rekrutmen berkelanjutan. Mohon maaf sebelumnya ini antara elemen sama implementasi ketukar urutan. Harusnya ini yang implementasi yang 1 sampai 4, yang elemen 1 sampai 3. Di sini yang elemen yang pertama ada penyusunan strategi rekrutmen. Organisasi harus menyusun strategi rekrutmen selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, keterlibatan seluruh elemen organisasi. Proses rekrutmen terbaiknya melibatkan berbagai departemen dalam organisasi, yang termasuk manajer, karyawan, dan tim SDM yang berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang sama tentang karakteristik dan kualitas yang diinginkan dalam kandidat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pengukuran dan evaluasi proses rekrutmen. Mengukur evaluasi efektivitas proses rekrutmen secara berkala penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Organisasi perlu menggunakan metrik yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan rekrutmen, seperti waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi, kualitas karyawan baru, dan tingkat retensi. Ini akan membantu organisasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari pendekatan mereka, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Sekian. Selanjutnya ada kesimpulan. Next slide. Oke, di sini ada kesimpulan. Rekrutmen yang efektif merupakan kunci untuk keberhasilan suatu organisasi, karena tidak hanya memfokuskan pada keterampilan teknis, tapi juga pada kesesuaian nilai dan budaya perusahaan. Proses rekrutmen yang baik melibatkan tahapan yang cermat mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan untuk memastikan penempatan karyawan yang tepat. Tantangan dalam rekrutmen seperti ketidaksesuaian, keterampilan dan persaingan untuk kandidat terbaik memerlukan pendekatan yang inovatif dan adaptif. Baik, itulah pemaparan materi dari kita kelompok 2 tentang rekrutmen sumber daya manusia. Terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan materinya, dan terima kasih pada teman-teman yang mungkin nanti akan menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.